Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah tentang nawaqidul Islam. Dan ini sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu di Masjid Al-Burhan. Kelihatannya pesertanya berbeda ini. Wajah-wajah baru yang tercatat sebagai peserta yang selama ini mengikuti nggak ada kelihatannya. Ada 1-2. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja karena kita sudah beberapa kali ngaji. Jadi nawaqidul Islam itu arti singkatnya adalah pembatal-pembatal Islam. Artinya kalau orang melakukan pembatal Islam ini, ya dia murtad dari agamanya. Dia menjadi kafir. Yang pertama, syirik. Syirik kepada Allah. Orang yang melakukan syirik akbar, maka dia murtad dari dinul Islam. Yang kedua, orang yang menjadikan antara Allah dengan dirinya perantara, membuat perantara antara Allah dengan dirinya. Oh, ada Dr. Aryo. Siapa yang membuat antara dirinya dengan Allah perantara, yang dia meminta kepada perantara ini, bertawakal kepada perantara, menyerahkan segala permohonannya melalui perantara ini, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Harusnya seseorang minta langsung kepada Allah, tapi dia mintanya kepada perantara. Meminta kepada perantara artinya dia berdoa kepada perantara, mengandalkan dikabulkan dan tidaknya doa itu kepada perantara, maka dia telah keluar dari dinul Islam. Yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau ragu untuk mengkafirkan orang-orang musyrik. Jelas-jelas musyriknya, bukan tidak jelas musyriknya. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik yang jelas-jelas kemusyrikannya, syirik akbar, atau dia ragu untuk mengkafirkannya, atau dia membenarkan mazhabnya orang musyrik, mazhab kemusyrikan, maka dia kafir berdasarkan ijma'.
Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang menganggap dan berkeyakinan bahwa huda, petunjuk selain Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada petunjuknya Nabi, atau hukum selain Nabi diyakini lebih bagus daripada hukumnya Nabi SAW. Orang yang berkeyakinan semacam itu maka dia telah keluar dari keislamannya. Maka itu adalah hal yang berbahaya. Kemudian yang kelima, orang yang membenci sesuatu dari ajaran Nabi SAW, membenci sebagian atau sesuatu dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apakah itu wajib atau itu sunnah, tapi jelas itu diajarkan oleh Nabi. Kalau ada sesuatu di antara ajaran Nabi dia benci, meskipun dia melakukannya, meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir berdasarkan ijma'. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan, kita hanya menyebutkan secara ringkas saja. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, orang yang memperolok sesuatu dari dinul Islam, memperolok sesuatu dari dinul Islam, atau memperolok pahala Allah SWT, atau memperolok azab atau hukuman Allah SWT, maka orang ini juga telah menjadi kafir, seperti yang dialami oleh orang munafikin ketika memperolok Nabi, memperolok para sahabat, memperolok Allah, memperolok ayat-ayat Allah yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah sihir. Orang yang melakukan sihir atau ridho dengan sihir itu kafir. Orang yang melakukan sihir atau ridho dengan sihir maka dia kafir. Yang termasuk dari sihir adalah yang disebut sebagai as-sarf dan disebut sebagai al-atfu. As-sarfu ialah sesuatu yang bisa memalingkan seseorang yang tadinya dua orang itu saling menyintai, suami istri misalnya, kemudian disihir, akhirnya suami benci kepada istrinya, istri benci kepada suaminya. Ini adalah sarf yang memalingkan seseorang. Atau al-atfu yang menjadikan orang jadi cinta, senang. Orang tadinya tidak suka menjadi senang karena sihir, maka itu disebut sebagai al-atfu. Suami disihir oleh orang akhirnya cinta kepada istri orang, atau istri orang disihir menjadi cinta kepada suami orang lain. Kemudian terjadi perselingkuhan misalnya, maka di sini ada dua hal. Yang pertama dosa selingkuhnya. Yang kedua dia terjerumus dalam kekafiran. Pelakunya itu terjerumus dalam kekafiran karena dia menjadikan orang selingkuh. Selingkuh itu dosa besar. Tapi menjadikan orang berpaling itu juga merupakan dosa besar. Maka pelaku al-atfu itu terjerumus dalam kemusyrikan dan perbuatan kufur. Orang yang melakukan ini menjadi kafir. Kalau suami misalnya meminta kepada tukang sihir untuk menjadikan istrinya benci sama dia supaya dia bisa pisah, supaya dia bisa nikah dengan orang lain, maka suami ini terjerumus dalam dua hal. Satu dosa besar, satunya lagi kufur. Sebaliknya istri juga demikian. Istri juga demikian. Maka sihir itu adalah perbuatan yang dicela di dalam Islam, dan sihir itu menyebabkan pelakunya atau orang yang ridho dengan perbuatan sihir ini menjadi kafir.
kita telah sebutkan pada kesempatan yang lalu bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 101 dan seterusnya itu ada 6 petunjuk yang membuktikan bahwa sihir itu adalah kafir. Sihir itu kekafiran dan yang melakukan perbuatan sihir itu atau ridho terhadap sihir itu menjadi kafir. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pembatal yang ke-8. Pembatal keislaman yang ke-8. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan at-thaminu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Diungkapkan ini kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita selami pengertian mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, ini sangat besar. Karena ini akan menyebabkan pelakunya kafir. Mudhaharah maksudnya adalah membantu. Mudhaharah membantu orang-orang musyrikin wa muawanatuhum, dan menolong orang-orang musyrikin, melakukan kerjasama dengan orang-orang musyrikin 'alal muslimin, untuk mengalahkan kaum muslimin. Jadi saling bantu, membantu, menolong, saling tolong dengan orang-orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin, ini hukumnya keluar dari Islam. Orang yang melakukannya keluar dari Islam. Karena apa? Karena hal itu tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir. Yang membantu dan menolong orang-orang musyrikin untuk mengalahkan orang-orang muslimin itu hanyalah orang-orang kafir. Orang muslim nggak mungkin. Orang muslim itu tidak mungkin akan membantu kaum musyrikin dan menolong dan mengajak kerjasama kepada kaum musyrikin untuk mengalahkan, untuk menjatuhkan hingga kalah kaum muslimin. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum, memberikan pembelaan, pertolongan, bantuan untuk mengalahkan kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51. Saya ulangi, nanti dengan sering diulang itu harapannya akan menjadi hafal dan menjadi darah daging. Pemahaman tentang ini menjadi darah daging bagi kita. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Ini menjadikan pelakunya kafir, membantu dan menolong kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin, itu hukumnya pelakunya kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan barang siapa yang memberikan wala, memberikan kesetiaan dan loyalitas kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir, minkum, di antara kalian, di antara kaum muslimin, fa innahu, maka sesungguhnya dia, minhum, termasuk golongan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang dia berikan loyalitasnya dan kesetiaannya, ketundukannya, ketaatannya kepada orang-orang kafir ini. Fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Yang dimaksudkan zalim di sini adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Jadi dia akan masuk ke dalam golongannya orang-orang musyrikin. Fa innahu minhum, sesungguhnya dia akan termasuk golongannya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, fil kufri, di dalam kekafiran. Menjadi golongan mereka di dalam kekafiran karena permusuhan kepada kaum muslimin hanya dilakukan oleh orang-orang musyrik. Untuk mengalahkan kaum muslimin itu hanya dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi berarti dia masuk ke dalam golongannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir di dalam kekafirannya. Fa innahu minhum, dengan tawalli ini, dengan wala, dengan bantuan, dengan pembelaan yang dia berikan kepada orang-orang musyrikin. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, arti wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka di antara kalian, maksudnya yatawalla, memberikan loyalitas di sini maksudnya adalah nusratul kafir, memberikan pertolongan kepada orang kafir, alal muslim, untuk mengalahkan orang muslim, inda wuqu'i harbin bainahuma, ketika terjadi peperangan di antara keduanya, antara orang kafir dengan orang muslim. Terjadi perperangan di antara keduanya, lalu ada orang ketiga datang, dia muslim, membela dan membantu orang musyrik, orang kafir untuk mengalahkan orang muslim. Jadi ini yang dimaksud dengan may yatawallahum minkum, artinya memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang muslim ketika terjadi pertempuran di antara keduanya. Qasidan bihadhihi nusrah zuhur dinil kuffar, yang dimaksudkan dengan pertolongan ini, dengan bantuan ini, tujuannya adalah supaya agama orang-orang kafir itu menang di atas agama kaum muslimin. Bisa difahami enggak? Berarti mafhumnya apa? Mafhum yang kita ambil, mafhum mukhalafah dari hal ini apa? Kalau seseorang muslim membantu orang kafir ketika terjadi persengketaan antara muslim dengan kafir, tapi tujuannya bukan untuk memenangkan agama Islam, bukan untuk memenangkan agama kafir atas agama orang Islam, itu apa? Hukumnya tidak sampai kepada kafir, tapi dosa. Dosa secara umum demikian, kecuali ada kezaliman di depan pengadilan, yang salah memang muslim, yang benar adalah orang kafir terkait dengan urusan dunia, memberikan kesaksian bahwa yang benar itu orang kafir, yang salah orang muslim dalam hal ini, maka ya kewajiban dia seperti itu karena terkait dengan masalah persengketaan urusan dunia. Tapi kalau tujuannya adalah kezaliman kepada orang muslim, dia akan membela orang kafir dan dia mendapatkan manfaat dari orang kafir itu, tujuannya bukan untuk mengalahkan agama Islam, dia tetap bela agama Islam secara umum, tapi dia dalam hal ini tujuannya tidak untuk memenangkan agamanya orang kafir, maka tidak termasuk dalam hal ini, tapi dia telah berdosa. Jadi dalam masalah ini tidak serta-merta kita memahami secara keliru terkait dengan naqid atau pembatal yang ke-8. Jadi ini maksudnya adalah menolong orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, untuk mengalahkan kaum muslimin supaya dinul Islam itu kolaps, supaya dinul Islam terhapus dari muka bumi. Yang menang adalah agamanya orang-orang kafir, maka di sini orang itu menjadi kafir.
Innallaha la yahdil qaum zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang masuk dalam agama mereka. Dalam firman Allah Ta'ala, surat At-Taubah ayat 33, Allah berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Ila akhiril ayah. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa huda. Huda itu maksudnya adalah petunjuk. Maksudnya adalah al-ilmu nafi'. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Rasulnya ini membawa al-huda, membawa al-ilmu nafi'. Seluruh ajaran Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah itu adalah al-ilmu nafi'. Ada petunjuk bagaimana supaya kita menuju surga. Ada petunjuk supaya kita jauh dari neraka. Itu namanya al-ilmu nafi'. Wa dinil haq, dan membawa dinul haq, maksudnya adalah pelaksanaan dari al-ilmu nafi'. Dinul haq, agama yang benar, maksudnya adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah amal untuk mewujudkan apa yang sudah dipahami berupa ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Pengamalannya adalah amal soleh, itu yang disebut sebagai dinul haq. Untuk apa? Liyudhhirahu, untuk memenangkannya atas seluruh agama yang lain. Untuk supaya dinul Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, al-ilmu nafi' wa dinul haq ini menang atas seluruh agama yang lain. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, orang yang tidak suka Islam itu di atas, dinul Islam itu di atas, bahkan sukanya apabila dinul kafir itu ada di atas, agama selain Islam itu menang, ada di atas, maka berarti dia tidak termasuk ahlul Islam. Tidak termasuk orang yang muslim. Dia adalah orang yang sudah sama dengan orang-orang musyrikin di dalam kekafiran dan kemusyrikannya. Dalam firman Allah, dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai wali-wali, aulia, yang kalian berikan kecintaan kepada mereka. Yang kalian berikan kecintaan kepada mereka. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, fal muwalatu hiya mahabbatul kuffar. Al muwalah, aulia, yang memberikan muwalah, yang memberikan kecintaan dan kasih sayangnya kepada orang-orang kafir. Maksud al-muwalah adalah cinta kepada orang-orang kafir dan mengasihi orang-orang kafir, tetapi li ajlid dunya, untuk kepentingan dunia. Walaysa min ajli zuhuri dinil kufar, bukan dimaksudkan untuk memenangkan agamanya orang-orang kafir. Wala raghbata fi dinihim, dan tidak suka terhadap agamanya orang-orang kafir. Jadi dia menyintai orang-orang kafir tapi tujuannya dunia. Tujuannya bukan untuk agar agamanya orang-orang kafir itu menang. Bukan tujuannya dia senang dengan agamanya orang-orang kafir, bukan. Dan tidak suka kalau agama orang kafir itu menjadi menang, mengalahkan agama Islam, maka ini adalah fiskun. Yang seperti ini adalah kefasikan. Min kabairil dzunub, termasuk dosa besar. Walaysa kufran naqilan minal millah, dan bukan kufur yang menjadikan dia keluar dari dinul Islam.
Jadi bedanya tahu ya, jadi istilahnya kalau menyintai orang kafir untuk kepentingan dunia dia, bukan untuk memenangkan agamanya orang kafir, dan dia tidak suka masuk ke dalam agamanya orang kafir, dia tidak ingin agama Islam itu kalah, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan pribadinya. Maka ini adalah kefasikan, merupakan dosa besar dan dia tidak keluar dari dinul Islam. Tapi kalau sudah yang diinginkan adalah agama Islam biar kalah, karena agama Islam itu menghambat kemajuan misalnya, agama kafir itu memajukan, dia ingin agama kafir yang menang, agama Islam kalah, maka kalau sudah demikian maka dia sudah keluar dari dinul Islam. Innallaha la yahdil qauma adz-dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang kafir. Ini pembatal yang ke-8. Maka kita hati-hati. Minimal orang itu akan terjerumus dalam perbuatan dosa besar kalau tujuannya ternyata masih menginginkan Islam yang menang. Tapi tujuannya adalah untuk kepentingan dunia, dia terjerumus dalam kefasikan. Seharusnya yang dia cintai adalah sesama kaum muslimin, tapi yang dia cintai adalah orang kafir, karena dia mendapatkan keuntungan yang besar ketika dia membela orang kafir seperti ini. Maka kita perlu mewaspadai diri kita supaya kita tidak terjerumus dalam kekafiran melalui pembatal yang ke-8 ini. Dan juga melalui pembatal yang pertama, kedua sampai ke-7 yang telah kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin. Wa may yatawallahum minhum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qauma adz-dzalimin. Kita masuk ke pembatal yang ke-8. Tsumma qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, penyusun risalah Nawaqidul Islam. Beliau mengatakan at-tasi', yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nas la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasa'uhu al-khuruju min syari'atihi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-khadira al-khuruj min syari'ati Musa alaihi salatu wassalam fahuwa kafirun. Yang ke-8, yang ke-9 ada penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang tidak wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang tidak wajib untuk mengikuti Nabi SAW dan bahwa dia boleh untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Al-Khadir boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa boleh ada sebagian orang yang artinya ada orang yang beranggapan bahwa tidak wajib untuk mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa
tidak wajib bagi sementara kalangan manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan dia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Dia mengambil qiyas dengan peristiwa Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Khadir tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Khadir bahkan ngajari Nabi Musa, ketika Khadir tidak mengikuti syariat Nabi Musa, maka Khadir tidak menjadi kafir. Waktu itu ada Nabi Musa, dan Nabi Musa adalah ulul azmi minar rusul, salah seorang di antara ulul azmi minar rusul. Terus Khadir ternyata tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Khadir tidak menjadi kafir. Lah sekarang kalau ada orang beranggapan bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dan tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW seperti hanya Khadir kepada Musa, maka orang ini telah kafir. Orang ini telah kafir. Wal'iyadu billah. Jadi harus hati-hati. Semua orang di zaman sekarang ini yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW, dan dia merasa bahwa dia boleh untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Siapapun, entah namanya itu tokoh atau tidak tokoh, namanya itu menggunakan haji atau tidak haji, kalau demikian keyakinannya maka dia telah kafir. Kenapa demikian? Li'annahu takdzib bi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah mengingkari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Syariat Muhammad untuk semua orang di akhir zaman ini. Untuk semua orang. Syariat Nabi Muhammad untuk semua orang. Orang kafir harus mengikuti syariat Muhammad. Orang kafir harus beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti syariat Muhammad SAW. Kok ada orang yang mengaku muslim tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW? Atau dia berkeyakinan bahwa boleh untuk keluar dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini kafir. Karena berarti dia telah mengingkari syariat Nabi Muhammad SAW. Di mana syariat Nabi SAW itu adalah syariat untuk seluruh alam semesta. Semenjak Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Maka orang yang hidup di zaman Nabi diutus, ada orang yang tidak beriman, atau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak mau mengikuti syariat Nabi, berarti dia kafir. Atau dia berkeyakinan bahwa dia boleh untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, berarti dia kafir. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah, wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah." Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya khusus, bukan untuk seluruh alam semesta. Nabi Musa diutus untuk kaumnya khusus, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Khadir tidak termasuk kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Khadir itu tidak masuk dalam kewajiban mengikuti syariat Nabi Musa karena beliau tidak termasuk kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya. Wa bu'itsu, sedangkan aku diutus untuk manusia seluruhnya, untuk umat manusia seluruhnya. Siapapun yang namanya manusia, maka di akhir zaman ini harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, beriman dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat Nabi SAW bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Syariat Nabi Muhammad bukan untuk orang-orang awam saja.
Syariat Nabi Muhammad untuk semua orang, meliputi orang khusus dan orang awam. Tokoh-tokoh khusus dan semua orang awam. Tidak ada yang keluar dari harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Semua ikut. Yang awam, orang-orang khusus yang pangkat keilmuannya sudah tinggi, sorbannya tinggi misalnya, tetap masuk dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh ada yang berkeyakinan bahwa dia bebas untuk kalau mau memilih syariat Nabi, kalau mau ya tidak mengikuti syariat Nabi. Enggak ada seperti itu. Syariat Nabi SAW meliputi semua manusia. Selama dia adalah umat Nabi Muhammad, maka berkewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan untuk kelompok tertentu di antara umat ini, bukan untuk satu kaum saja, tapi untuk semua golongan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad. Ini Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-alamin siapa maksudnya? Seluruh alam semesta, manusia di alam semesta ini, enggak terkecuali. Yang lahirnya di wilayah yang dekat dengan Nabi Muhammad, atau yang lahirnya adalah orang yang paling jauh dari wilayah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW, yang lahirnya dekat pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan di zaman Nabi SAW, atau yang lahirnya di akhir zaman, maka masuk dalam wilayah, dalam kalangan orang yang harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksud lil alamin, rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu ya mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Illa rahmatan lil alamin, supaya kecuali memberikan rahmat kepada alam semesta, karena dengan beriman kepada Nabi, Islam, menjadi muslim, mengikuti syariat Nabi, mereka akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Tidak akan menjadi orang-orang yang kejam, tidak akan menjadi orang-orang yang bengis, tidak akan menjadi orang-orang yang melakukan permusuhan sesama kaum muslimin, kecuali apabila alasannya benar. Kalau ada sengketa di antara sesama kaum muslimin, dasarnya bukan kebencian, tapi dasarnya adalah hak dan kewajiban. Perlu kita pahami, kalau ada perselisihan pendapat di antara kita, atau perselisihan misalnya saudara dengan saudara rebutan waris, maka seharusnya ini, karena yang terjadi tidak sesuai dengan seharusnya. Seharusnya dasarnya bukan kebencian, tapi dasarnya adalah hak dan kewajiban. Dasarnya adalah hak dan kewajiban. Kewajiban saya, kewajiban orang lain, saudara saya misalnya. Hak saya, hak orang lain. Di mana hak saya itu terbatasi dengan apa yang menjadi hak-hak saya saja. Tidak boleh melampaui haknya orang lain. Haknya orang lain diklaim sebagai hak saya misalnya dalam urusan waris, ya bukan seperti itu. Jadi dasarnya adalah hak dan kewajiban. Dasarnya adalah hak dan kewajiban. Itu yang seharusnya terjadi di antara kaum muslimin, bukan masalah kebencian, apalagi dendam. Tapi mungkin karena manusia itu banyak dipengaruhi oleh an-nafsul ammarah bis-su', kadang-kadang kita terjerumus pada hal-hal yang tidak semestinya. Maka di situ ada ta'addi, ada melampaui batas yang melanggar haknya orang lain. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah,
Jadi Nabi SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan ini bukan berarti membiarkan kebatilan terjadi. Atas dasar kasih sayang, kan kita diutus untuk rahmatan lil alamin. Orang lain salah biarin aja, kan rahmah. Ya nggak bisa begitu. Rahmat itu akan diraih. Rasulullah sebagai rahmat lil alamin itu maksudnya supaya orang semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya ada jika asasnya adalah tauhid. Asasnya tauhid. Selanjutnya adalah komitmen untuk menjaga keutuhan tauhid supaya tauhidnya yang wajib menjadi semakin sempurna, tauhid yang tidak wajib juga menjadi sempurna, maksudnya tidak wajib, tauhid yang sunnah, iman yang sunnah itu menjadi sempurna. Jadi demikian. Jadi semuanya yang menjadi tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW itu dilaksanakan, disikapi dengan benar. Kemudian setelah disikapi dengan benar, orang berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan apa yang seharusnya, yang menjadi konsekuensi daripada keimanan yang dia sudah berkomitmen dengan keimanan ini. Kalau sikap iman kan harus sama, beriman kepada Allah, bertauhid hanya kepada Allah, kemudian menyempurnakan tauhidnya dengan amal-amal wajib, menyempurnakan tauhidnya dengan amal-amal sunnah. Sikap harus sama, adapun amal bisa berbeda-beda. Ada orang yang peringkat amalnya tinggi, ada orang yang amal perbuatannya itu rendah. Tapi sikap itu sama. Yang saya maksudkan sama, mungkin kebulatan imannya itu berbeda-beda. Bisa keimanan antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda, sehingga keimanan ini bisa mempengaruhi amalan-amalan seseorang. Kadang iman itu naik, kadang turun. Tapi penyikapan kita Muslim terhadap kita harus beriman, penyikapan kita memang harus sama meskipun wujudnya kadang-kadang berbeda-beda. Seharusnya sama, tapi tidak bisa sama. Penyikapan kita terhadap keimanan ternyata tidak sebagaimana yang seharusnya. Itu yang saya maksudkan. Bukan berarti bahwa aslul iman di dalam diri masing-masing orang itu sama, enggak sama. Aslul iman, pokok keimanan di dalam diri masing-masing orang akan berbeda-beda. Sehingga ini akan mempengaruhi amalan-amalan orang yang punya aslul iman yang berbeda-beda. Tapi seharusnya kita menyikapi masalah kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada tauhidullah, harus mengamalkan secara sempurna, sikapnya harus sama. Itu begitu. Tapi realisasinya berbeda-beda, sehingga terjadilah peringkat-peringkat manusia. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan ada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Usulul iman, pokok-pokok keimanan yang ada dalam diri mereka mungkin berbeda-beda. Kalau Abu Bakar begitu mendengar berita dari Nabi tentang Nabi langsung percaya, nggak pakai ragu. Mungkin yang lain tidak sebagaimana kualitas keyakinan Abu Bakar yang tidak pernah ragu. Kalau itu sudah mendengar berita dari Nabi tentang Nabi, itu tidak pernah ragu. Kalau beliau yang menyampaikan berita langsung iman, langsung dipercaya. Tentang beliau langsung dipercaya oleh Abu Bakar. Sehingga keimanan Abu Bakar itu adalah yang terbaik di antara seluruhnya, sehingga beliau menempati peringkat pertama dalam hal afdhaliyah sesudah Nabi SAW dibandingkan dengan seluruh sahabat yang lain. Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 157. Qul ya ayyuhan nas
Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kan khitab ini untuk seluruh manusia. Pembicaraan ini ditujukan kepada seluruh manusia. Siapa saja yang namanya manusia. Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu jami'an semuanya tanpa kecuali. Di sini tidak ada kekecualiannya. Maka kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa ada sebagian orang yang boleh keluar dari syariat Nabi SAW, maka ini adalah kekafiran. Ini adalah kekafiran. Karena mungkin ada sebagian orang yang punya keyakinan seperti ini. Loh, Anda kok enggak sholat zuhur? Anda kok enggak sholat asar? Anda kok rokokan? Anda kok kayaknya enggak ada lihainya, enggak ada ininya. Anda kok kayaknya bercanda dengan perempuan biasa saja. Lalu dia jawab, oh, kamu tahu apa? Kamu kan dari kalangan awam, kelas kamu itu kelas kalangan orang awam yang syariat wajib bagi kamu. Saya kalangan khusus. Kalau di masalah urusan dunia dia bilang kalangan menengah ke atas dalam hal beragama itu. Saya kalangan orang khusus, ahli tauhid khusus, ahli ma'rifah, ahli hakikat, bebas saya melakukan apa saja karena saya sudah dapat peresmian dari Allah SWT bahwa saya boleh meninggalkan sholat, bahwa saya boleh melakukan hal-hal yang haram untuk kalian. Ada ini surat resminya dari Allah, misalnya begitu. Nah ini enggak ada seperti itu. Orang yang demikian dia telah keluar dari dinul Islam. Meskipun dia ngaku merupakan kerabat dekat Nabi Muhammad SAW, sedekat-dekatnya kan sudah 14 abad. Ya, sudah hitungannya sudah 1400 tahun yang lalu. Sedekat-dekatnya. Di mana? Orang yang dulu di zaman Nabi Muhammad SAW saja, yang dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW, kan mereka kerabat itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu masih punya hubungan kekerabatan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kedekatan hubungan itu tidak menyebabkan dia selamat. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, salini ma syi'ti, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, kamu kalau minta tentang dunia kepadaku, silahkan. Apa yang kamu suka, mintalah kepadaku. Kalau saya punya, saya beri. Tapi saya tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Kalau kamu tidak mengikuti agamaku. Kalau kamu tidak mau bertauhid kepada Allah SWT. Fatimah, putri beliau sendiri. Beliau mengatakan demikian. Jadi ukurannya bukan hubungan kekerabatan. Bukan kedekatan hubungan dengan Nabi. Bukan kekerabatan, bukan tetanggaan, bukan yang lain-lain, tapi yang menjadi ukuran adalah mengikuti Nabi atau tidak agamanya. Pamannya yang sangat dekat hubungannya dengan Nabi SAW, sampai dakwah beliau dibela oleh pamannya, beliau sendiri dibela oleh pamannya, dan rela untuk kehilangan nyawa, membela Nabi dan dakwah Nabi. Sekalipun demikian, ketika tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya tidak termasuk golongannya. Tidak termasuk golongannya pengikut Nabi. Jadi tidak bisa orang menganggap dirinya bisa bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Hanya karena merasa dia
sangat dekat hubungannya dengan Allah sehingga bisa menyelami hakikat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat alam semesta, seakan-akan dirinya sudah menyatu dengan Tuhan atau merasa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan. Gak bisa seperti itu, gak ada yang seperti Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu. Ini ajaran siapa itu kalau begitu? Ditipu oleh iblis, mau dia. Iblis adalah musuh. Ditipu. Iblis mengaku dirinya sebagai Tuhan, lalu bilang sama dia, kamu karena kamu adalah orang yang taat beribadah, punya hubungan khusus dengan Nabi, sekarang aku bebaskan kamu dari sholat. Nggak mungkin Allah akan berbicara langsung seperti itu kepada dia. Tidak mungkin. Makanya Allah mengutus Nabi SAW untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mungkin akan bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin akan bisa selain orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, ini terkait dengan masalah keyakinan sebagian orang, kalau Khadir keluar dari syariat Nabi Musa boleh. Nabi SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Lau kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa ayyattabi'ani." Andai kata Musa itu hidup di antara kalian, ini Nabi bersabda di hadapan para sahabat. Seandainya Musa hidup di antara kalian, tidak halal baginya kecuali harus mengikutiku, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lau kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa an yattabi'ani. Kalau Musa hidup di antara kalian, sekarang Musa turun misalnya masih hidup di antara kalian, maka tidak boleh baginya, tidak halal baginya untuk melakukan apa saja kecuali harus mengikutiku. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW. Padahal Musa adalah salah satu di antara ulul azmi minar rusul. Beliau Musa alaihi salatu wassalam adalah kalimullah yang langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, andai kata Nabi Musa itu masih hidup sementara Nabi Muhammad SAW diutus, dan Nabi Musa mengalami diutusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa harus beriman kepada Nabi Muhammad dan harus mengikuti syariat Nabi SAW. Kenapa Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa? Ya karena beliau bukan umatnya Nabi Musa SAW. Tentang Khidir, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa beliau nabi. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa beliau bukan nabi. Wallahu a'lam bishawab. Yang masyhur yang kita dengar bahwa Khadir adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembatal yang ke-9. Yang ke-10 dan ini yang terakhir. Pembatal yang ke-10, al-i'radhu, qala rahimahullah, al-ashir
al-i'radu an dinillah, pembatal yang ke-10, sehingga kalau orang melakukan pembatal ini maka dia akan murtad dari agamanya, akan keluar dari agamanya, yaitu al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, tidak mempelajari agama Islam dan tidak mengamalkannya. Jadi dia al-i'rad seperti dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, enggak peduli. Dia enggak peduli. Jadi Islam ada atau tidak ada, dia tidak peduli. Enggak mengganggu dia. Dia juga tidak mau terganggu dengan Islam, dia tidak mau mengganggu Islam, pokoknya dia tidak mau mempelajari Islam dan tidak mau mengamalkannya. Selama Islam tidak mengganggu dirinya, dia akan seperti itu sikapnya, i'rad. I'rad, berpaling, enggak peduli, masa bodoh terhadap Islam. Enggak mau belajar dan tidak mau mengamalkannya. Ini yang disebut sebagai kufrul i'rad, yang disebut sebagai kufrul i'rad, kufur berpaling. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Tidak ada yang lebih zalim, artinya orang itu orang yang paling zalim, daripada orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling daripadanya, enggak peduli, cuek bewek, bodoh amat, enggak mau peduli dengan ayat-ayat Allah. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan membalas kepada orang-orang yang berbuat dosa. Yang dimaksudkan di sini dengan i'rad adalah total dia berpaling, enggak peduli sama sekali terhadap dinul Islam. Jadi disebut sebagai kufrul i'rad. Wa qala ahlul ilmi fi bayani. Para ulama mengatakan ketika menjelaskan tentang kufrul i'rad ini, idza udima fil insan al aslul ladzi yadkhulu bihi fil Islam wa a'rada anhu bil kulliyah la yata'allam wa la ya'mal, yaitu manakala di dalam diri manusia tidak ada pokok yang dengan pokok itu dia menjadi muslim. Di dalam dirinya tidak ada pangkal, tidak ada pokok, tidak ada akar, yang kalau ini ada dia masuk ke dalam Islam, tapi pokok itu tidak ada. Dan dia berpaling dari dinul Islam. Dia enggak mau tahu tentang Islam. La yata'allam wa la ya'mal, tidak mau belajar dan tidak mau beramal. Dia dengar Islam tapi dia enggak mau tahu, masa bodoh amat. Saya pokoknya hidup dengan diri saya. Saya mau saya lakukan, saya tidak mau saya tidak lakukan. Islam tidak ada kaitannya dengan saya. Ini namanya i'rad yang seperti itu. Jadi total dia tidak punya landasan, yang dengan landasan itu dia akan disebut sebagai muslim. Dia enggak ada. Landasannya itu enggak ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Madarij As-Salikin, dalam kitabnya Madarij As-Salikin, beliau mengatakan wa amma kufrul i'rad fa ayyu'ridha bi sam'ihi wa qalbihi 'anir rasul. Adapun kufur i'rad ialah ketika seseorang berpaling dengan hati dan pendengarannya. Pendengarannya berpaling, enggak mau dengar, hatinya berpaling, tidak mau tahu dari Rasul. La yusaddiquhu wa la yukadzibuh, tidak membenarkan Rasul tapi juga tidak mengingkari Rasul. Jadi Rasul dianggap orang biasa, tidak membenarkan, tidak mempercayai, juga tidak mempercayai. Biasa sikapnya terhadap Rasul.
Jadi masa bodoh. Selama hidup saya tidak diganggu, saya akan masa bodoh. Nggak mau dengar, nggak mau juga tidak percaya. Saya bukan percaya dan bukan nggak percaya seperti itu. Pokoknya dia manusia biasa, selama tidak mengganggu hidup saya akan terus jalan dengan prinsip saya. Nah itu i'rad. Nggak mau tahu dengan hatinya, tidak mau mendengar apa yang dikatakan. Wala yuwalihi wala yu'adihi, tidak menyintai dan tidak memusuhi, pokoknya biasa aja. Wala yusghi ila ma ja'a bihi albattah, dan sama sekali tidak mau memasang pendengarannya tentang Nabi Muhammad SAW. Ini yang namanya i'rad. Seperti yang Bani Abdi Yalail ketika didakwai oleh Nabi SAW, kepala sukunya mengatakan, saya tidak membenarkan dia, juga tidak mengingkari. Kalau dia itu orang yang dusta, enggak ada harganya saya mendengarkan dia. Enggak ada nilainya dia di hadapan saya sehingga saya harus mendengarkan dia kalau dia dusta. Kalau dia benar, ya saya tetap jalan dengan apa yang menjadi prinsip saya, tidak akan percaya sama dia walaupun dia benar. Lah itu i'rad. Yang seperti itu adalah i'rad. Kalau orang terjerumus dalam i'rad yang semacam ini, tidak peduli semacam ini terhadap dinul Islam, terhadap Rasulullah SAW, dia kafir. Dia kafir. Cuma ada hal yang perlu dicatat di sini. Kalau orang itu asalnya Muslim, tapi dalam hal tertentu, misalnya dalam hal tertentu di antara syariat Islam, dia enggak peduli, dia i'rad, maka hukumnya tidak kafir. Jadi mungkin karena ketidaktahuannya, dia tidak dihukumi sebagai kafir. Karena secara zahir dia Muslim, masih sholat. Cuma ketika diingatkan, ini salah, dia enggak mau dengar. Pokoknya kiai saya seperti ini, ya sudah. Nah itu tidak dihukumi sebagai kafir, tapi dia sebagai orang yang imma jahil, atau dia asi, atau dia murtakib kabirah, tergantung dari bagaimana dia menyikapi. Tapi kalau i'rad dari agama Islam, dari dinul Islam, dari Nabi SAW, itu kafir karena dia tidak peduli, tidak mau tahu tentang Nabi Muhammad SAW, tidak mau tahu tentang dinul Islam. Selanjutnya dalam penutup, Syekh rahimahullah mengatakan, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jaddi wal khaifi illa al-mukrah. Tidak ada bedanya dalam semua pembatal Islam ini yang jumlahnya beliau rangkum yang terpenting itu ada 10. Enggak ada bedanya antara orang yang bercanda atau yang sungguh-sungguh atau orang yang ketakutan, kecuali karena dipaksa. Jadi enggak ada bedanya orang bercanda tentang ke-10 nawaqid ini atau salah satu di antara 10 nawaqid ini, itu tetap kafir. Bercanda, main-main dengan kemusyrikan, bercanda dengan kemusyrikan. Kemusyrikan itu dijadikan sebagai candaan. Artinya dia melakukan canda tapi candanya itu syirik misalnya. Enggak ada bedanya ketika dia serius atau bercanda atau dalam keadaan takut, kecuali karena dipaksa dia tidak bisa menghindar dari paksaan itu, maka itu tetap membatalkan pelakunya. Misalnya bercanda tentang sihir, bercanda dari jauh, enggak boleh itu, enggak boleh. Khawatir itu terjerumus dalam kekafiran. Sihir kok untuk dijadikan sebagai bahan bangga-banggaan seperti itu. Seakan-akan dia nyihir beneran, padahal sudah ada
kong kaling kong sebelumnya, nanti kalau saya gini kamu pura-pura jatuh ya. Tapi ini nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun bercanda. Demikian juga yang takut. Nggak boleh main-main dengan misalnya ketakutan sehingga dia meninggalkan prinsip-prinsip yang benar, melakukan kemusyrikan. Yang namanya ngelarung ya syirik saja, di misalnya memberikan sesajian kepada penunggu laut selatan, melarungkan sesajian walaupun dia takut dan tidak dipaksa. Ya, walaupun dia takut tapi sebenarnya tidak dipaksa. Paling-paling resikonya mungkin ya maishahnya agak terganggu dikit, bukan nyawanya melayang. Ini nggak boleh ini. Hati-hati, jangan-jangan ini menyebabkan dia terjerumus dalam kekafiran. Wa kulluha, kata beliau, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Semuanya ini termasuk hal yang bahayanya paling besar. Termasuk hal yang bahayanya paling besar. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan yang termasuk paling banyak terjadinya. Jadi ke-10 pembatal keislaman ini termasuk yang bahayanya paling besar dan yang paling banyak terjadi. Makanya beliau kumpulkan menjadi 10 karena ini yang banyak terjadi di kalangan masyarakat muslim. Maka setiap muslim harus waspada, jaga dirinya jangan sampai terjerumus ke dalam salah satu di antara 10 pembatal keislaman ini. Harus hati-hati dan ekstra hati-hati. Fayambaghi lil muslim an yahdharaha, maka seyogianya setiap muslim itu berhati-hati dari salah satu di antara ke-10 pembatal keislaman ini. Wa yakhaf minha ala nafsi, dia harus takut atas dirinya jika terjerumus ke dalam salah satu di antara 10 pembatal keislaman ini. Ditutup, na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah. Yang paling kita takuti adalah kemurkaan Allah SWT. Maka kita mohon perlindungan, karena kita tidak bisa menghindari untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan murka Allah kecuali kita berlindung kepada Allah. Maka kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan dari hal-hal yang menimbulkan alimi iqabihi, sakitnya hukuman Allah SWT. Jadi ketika kita teringat antara sakitnya orang mengancam kita dengan sakitnya siksaan Allah, sakitnya ancaman Allah jika itu terjadi, kita akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh manusia akan jauh lebih ringan daripada siksaan Allah SWT. Dan ini yang kita harus sangat berhati-hati. Tadi kecuali orang yang memang dipaksa, seperti Ammar bin Yasir, dipaksa sudah tidak tahan. Apalagi kalau paksaan itu misalnya menyangkut orang lain itu. Kalau kamu tidak mau, nanti keluargamu akan saya habisi misalnya. Atau misalnya istrimu akan saya perlakukan di hadapanmu sekarang ini. Tidak tahan seperti itu. Pada saat itu seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, maka kita berharap bahwa itu termasuk paksaan yang kita bisa beriktidar. Tapi qalbuhu mutmainnun bil iman, bukan kemudian sama hatinya terpaksa tapi kemudian hatinya ikut ridho. Tidak demikian. Karena Allah SWT berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tentram dengan keimanannya.
Dia tidak menjadi benci dengan keimanan, gara-gara saya beriman maka saya dipaksa seperti ini. Lah ini menjadi benci dengan keimanan. Mungkin secara zahir kita melihat orang itu dipaksa dan sangat berat. Tapi urusan hati Allah yang tahu apakah dia mutmain bil iman atau dia merasa jadi gara-gara iman. Subhanallah, jadi menghadapi tantangan yang seperti ini. Nah ini kita bisa membayangkan bahwa iman itu butuh perjuangan. Iman itu butuh perjuangan. Untuk istiqomah dalam keimanan, untuk istiqomah tidak nerempet bahaya melakukan salah satu di antara nawaqid Islam yang 10 ini butuh perjuangan. Tidak ada sesuatu yang tidak membutuhkan perjuangan kalau kita ingin mendapatkan keinginan kita yang tinggi. Surga itu huffat fil makari. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Surga itu tertutupi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kita tahu surga itu isinya baik, indah dan sebagainya. Tapi surga itu tertutup dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Ketika mau ke surga ternyata nggak enak. Ya, ternyata nggak enak. Masa sih cuma ngelihat kayak gini aja nggak boleh? Yang ngelihat gini aja nggak boleh, berat. Apalagi orang yang sudah tergoda, sudah jiwa raganya itu sudah harus HP, harus ngelihat. Maksiat kalau semakin ditonton, semakin menjadikan hati itu sayang meninggalkannya. Merasa sayang untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Coba aja, tapi jangan dicoba. Itu begitu, bahwa satu maksiat akan menyeret kepada kemaksiatan yang lain. Begitu kita melihat di HP kemaksiatan, pasti jiwa manusia punya keinginan cenderung untuk lihat lagi. Ingin taubat, nasuha sudah. Tapi selama masih tersimpan di sini, dalam hati mungkin akan ada perasaan. Nanti kapan-kapan buka lagi. Allah itu begitu. Jadi makanya pendidikan itu penting. Dari kecil itu kalau kita didik untuk tidak termakan oleh syubhat dan syahwat yang ada di ini, medsos, di HP seperti ini, itu akan bersih. Tapi kalau kecil sudah pernah ngelihat hal-hal yang mempengaruhi hatinya, apalagi kemaksiatan, SMP, SMA, mungkin dia tobat, tapi suatu saat akan ingin kembali mengulang. Ini kecuali apabila dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya iman istiqomah berpegang kepada sunnah Nabi SAW, menghindari perkara bid'ah, menghindari kemaksiatan, kabair yang bisa merusak keimanan kita, merusak totalitas atau merusak sebagian, itu semuanya butuh perjuangan untuk supaya kita tetap istiqomah dalam keimanan. Enggak ada sesuatu yang indah, yang bernilai tinggi, yang bisa kita raih hanya dengan santai, itu enggak ada. Harus dengan perjuangan. Kalau sholat 5 waktu, kita biasa melaksanakan sholat 5 waktu. Sekalipun begitu juga butuh perjuangan. Butuh perjuangan bagaimana istiqomah sholat 5 waktu. Kan enggak setiap kita bisa datang ke masjid tepat waktu dan bisa berjamaah istiqomah mendapatkan takbiratul ihram imamnya. Kan jarang di antara kita yang coba 10 hari aja. 10 hari aja. Enggak usah lama-lama, 10 hari bisa istiqomah. 10 hari 5 waktu dalam sehari untuk mendapatkan takbiratul ihram imam. Kira-kira bisa enggak gitu? Harus diperjuangkan. Itu harus diperjuangkan, padahal hal biasa. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, biasa itu. Artinya kalau
kita sudah berjuang, sudah lama berjuang, tapi ternyata juga masih butuh perjuangan terus-menerus. Makanya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, itu istiqomah. Kita mohon kepada Allah supaya memberikan petunjuk kepada kita supaya kita mendapatkan sirat al-mustaqim. Yang sirat al-mustaqim itu intinya adalah al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Itu sirat mustaqim, as-siratul mustaqim. Dinul Islam yang kita tempuh yang disebut sebagai as-siratul mustaqim, sunnah Nabi SAW yang disebut sebagai as-siratul mustaqim, intinya terletak pada dua hal, al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu harus diamalkan, amal harus berdasarkan ilmu. Itu kita akan mendapatkan as-sirat al-mustaqim, dan itu kita panjatkan. Dan ketika kita menjatkan doa ini, harus kita imbangi dengan usaha yang sungguh-sungguh, perjuangan yang keras. Tidak mungkin tanpa perjuangan, jadi memang harus dengan perjuangan, keras. Jadi perjuangan yang kita lakukan, perjuangan melawan hawa nafsu sendiri. Terus kemudian perjuangan untuk menepis semua hal yang masuk ke dalam diri kita dari luar. Baik yang dari luar itu adalah masalah syahwat ataupun masalah syubhat. Kita berjuangkan berjuang melawan hawa nafsu supaya tetap istiqamah, lalu kita membuat benteng untuk diri kita sendiri supaya tidak menerima sesuatu dari luar yang bisa merusak diri. Dan itu ada dua yang masuk merusak kepribadian kita dan merusak agama kita. Yang masuk, yang harus kita bentengi dari luar adalah yang bisa merusak pribadi kita karena itu adalah syahwat, dan yang kedua yang merusak agama kita karena itu adalah syubhat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada tanya jawab. Jadi nawaqidul Islam sudah selesai. Ini mohon dihafalkan. Saya tidak bisa menerima setoran ini Ustadz Ahmad ini. Nggak bisa menerima setoran. Tapi kalau mau setoran ya boleh. Tentang nawaqidul Islam ini, tapi paling tidak masing-masing berusaha menghafal untuk dijadikan sebagai ukuran. Ini yang harus saya hindari. Saya syirik apa enggak? Ada yang kita jadikan wasilah, yang saya minta kepada dia, yang saya merasa tentrem kepada dia atau tidak, dan seterusnya sampai yang ke-10. Istihza biddin, benci kepada sebagian di antara ajaran Islam, meskipun mengamalkannya tetap kafir. Ada kebencian enggak kita kepada sesuatu di antara apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kalau ada, berarti kita harus berjuang menyingkirkan rasa benci itu terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita melakukan unsur yang mungkin tidak ada contohnya. Ketika diingatkan kita benci misalnya. Kita harus bertanya kepada hukum, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada enggak contohnya? Misalnya kita doa zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu ada enggak ya keluar dari tuntunan Rasulullah SAW? Doa menjelang tidur, ada enggak doa menjelang tidur yang kita baca yang keluar dari tuntunan Nabi SAW? Berapa kali kita harus membaca misalnya? Allahumma inni, gimana? Kalau mau tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya.
itu membacanya sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali atau berapa kali. Kan kita harus tahu. Ketika kita mulai majelis, kita harus membaca bismillah bersama-sama atau tidak. Kan harus kita pikir dulu. Kalau nggak ada, sudah bismillah sendiri-sendiri aja. Nggak usah dikomando. Misalnya seperti itu. Akhir misalnya, akhir. Jadi kita perlu membaca kafaratul majlis bersama-sama atau tidak. Itu kan harus kita renungkan itu. Karena agama kita kan sudah sempurna. Tinggal kita perlu bertanya. Sebelum kita melakukan, sebaiknya bertanya dulu. Atau berpikir terlebih dahulu. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iktisadun fi sunnatin khairun min ibtida'in min istihadin fi bid'atin. Jadi pas iktisad sedang tetapi di dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi di dalam bid'ah. Jadi kita melakukan apa yang kita tahu aja dulu. Kalau yang sudah disepakati banyak orang dan memang itu kewajiban, misalnya sholat 5 waktu, walaupun kita belum tahu dalilnya, tapi semua kaum muslimin kan sepakat itu. Udah kita laksanakan sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, walaupun kita belum tahu dasarnya, tapi ijma kaum muslimin semuanya sepakat, ya berarti kita laksanakan. Tapi ada hal-hal yang kesepakatannya masih diragukan, lebih baik kita tinggalkan, nggak apa-apa, nggak bersalah kita dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita.